Gue sebagai pemain bass kan suka gini tuh. Itu biasanya satunya ke depan tuh. Tak, tak, ini jadi terbalik. Belakang. Tak, 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 jadi ke belakang dulu. Refleks. Gitu. Jadi ada tak, bisa tekan tak, ke belakang dulu ya sebenarnya. Nah itu yang terjadi sama gue untuk membiasakan ternary. Gitu deh. Nah, setelah itu baru mulai terbiasa tuh. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Pokoknya gue main swing aja terus, prakteknya juga begitu. Nah, begitu main di genre lain kebantu loh. Kebantunya apa? Ya udah. Secara udah belajar jazz, udah belajar chord kemana-mana, tiba-tiba main rock lagi, kita jadi jahil. Jadi bisa ya nggak bosen megang chordnya C, megangnya C. Pengennya di E atau G gitu, jadi biar lebar gitu, sok-sokan gitu. Kadang cocok, kadang enggak kalau main rock begitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagi berkarya bebas tuh, main lagu sendiri gitu ya. Nggak mungkin kan main lagu Metallica terus gue megang tiga aja gitu. Tuh aneh banget tuh. Diomelin bisa-bisa sama Metallica kayak gitu. Nah kalau begitu jadi cocok-cocokan. Tapi begitu kita berkarya, ada gue pernah bikin band. Dia chordnya cuma C, tiba-tiba gue di sini, tetap chordnya di C, gue bilang E, terus gue G, terus G. Nah itu dipelajarin di jazz tuh, secara harmoni. Nah gitu kurang lebih. Nah kita balik lagi ke swing. Tadi intermezzo aja. Kita balik lagi ke swing. Akhirnya adalah swing itu untuk pemain bass yang perlu kok begitu ya? Terus bertanya, begitu dengerin swing, ini main bassnya mencet apa aja sih, kok banyak banget notnya? Gitu. Kok dari not banyak itu tapi bisa mengiring? Nah gitu loh. Nggak males sih. Nggak males, terus ngiringnya dengan not yang banyak. Masuk gitu kan. Karena kan basicnya kan kalau ngiringnya satu-satu aja ya tuh. Ya gitu. Nih. Kayak gitu banyak notnya. Tapi kok nggak nabrak ya? Kok nggak ini ya? Nah itu apa yang dipencet? Terus apakah itu sebuah hafalan? Kalau setiap lagu hafalan bassnya begitu aja berapa ribu not yang mesti dia hafal, dan bila apa nggak lupa tuh. Ya kan? Ini hafalan gue yang walking bass seperti ini di lagu ini di lagu ini. Ternyata begitu belajar, ya enggak hafalan. Justru itu uniknya jazz, kebebasan. Yes. Gue main Fly Me to the Moon ntar sama kemarin ya beda. Harus. Terus main lagi setelah itu 5 menit kemudian pasti beda. Gitu. Yes, harus. Tapi akhirnya nanti jadi timbul sebuah karakter dari biasanya kalau cari itu notnya habis 1 tuh apa dulu sih? 3 dulu nggak? Flat 3 dulu nggak? Atau 5 dulu? Atau langsung ke 7-nya atau minor 7-nya? Gitu. Nah itu karakter itu terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Mungkin saya dengan pemain bass saya sama Sadu, sama siapa, sama Frankie Sadikin pasti beda. Pasti beda. Nah Chan, sebelum jauh Chan. Oke. Lu bilang tadi ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Mungkin ada yang tahu nggak? Kalau Mas Mama tahu lah, Aldo tahu, tahu. Mungkin ada yang belum tahu itu juga kemana kan? Tadi pertanyaan bagus, keren loh. Nah, gue udah kejauhan ngomong, kalau Magister memang mau kebelasan, doyan ngoceh orangnya. Mudah-mudahan masih pada betah ya teman-teman dengerin ya. Jadi, nah untuk balik ke pertanyaan Kak Nov adalah apa aja yang dipencet? Nah, apa aja yang dipencet itu adalah kalau gue cukup arpeggio-nya, yaitu isi dari chord-nya. Terus gue pakai modes, terus gue pakai approaching note. Udah itu aja simple. Dan mulai dari targeting note-nya, mulai dari satunya aja dulu. Kita main di root aja dulu. Gue hampir nggak pernah main bass nggak di root. Jadi basicnya root aja dulu. Kalau gue main yang nggak di root, misalnya chordnya C, tapi gue mulainya E, itu kita mesti lihat dia. Mesti lihat pianisnya megang chordnya atau gitarisnya megang chordnya, dia udah ada satunya nggak nih? Dia udah ada rootnya nggak nih? Kalau dia udah ada, boleh deh tuh kita nyebrang dikit ke E, ketiganya, ke not ketiganya. Nah, boleh kelimanya. Kenapa 1, 3, 5 yang paling penting? Karena 1, 3, 5 itu adalah pembentuk dari chord yang menentukan major sama minor. Seperti yang kemarin
Kita pernah workshop itu ya, jaga deh kalau nggak salah. Tritun bahasanya ya. Ya, jadi pembentukan chord adalah 1, 3, 5 itu major. 1, 3 turun setengah tiganya, terus 5 itu minor. Siap. Itu 1, 3, 5 naik setengah, sharp 5 itu augmented. 1, 3 turun setengah atau 3 flat sama 5 turun setengah itu diminish. Itu baru 4. For basic triad. Itu yang 3. Apa yang 3 not. Mayor, minor, diminished, augmented. Nah, kalau di jazz udah lebih lagi. Ada 7 basic 4 notes. Nah, udah kecatet ini. Direkam tuh ya. Ada 7 basic 4 notes, yaitu 4 nada. 1, 3, 5, 7. Nada ke-1, nada ke-3, nada ke-5, nada ke-7. Nah, nada ke-1-nya pasti rootnya, nada ke-3-nya kalau turun setengah jadi minor. Ya udah. Kan masih gitu kan, nada ke-5 udah pasti nada ke-5, nada ke-7-nya mau 7 atau 7 turun setengah. Yang menentukan itu chord itu mayor 7 atau 7. Misalnya C. C, D, E, F, G, A, B, C. Nada pertama C, nada kedua D, nada ketiga E, 4 F, 5 G, 1 C, E, dan G. It's a major, C major. Ditambah G, A, B. Nada ketujuhnya B, C, E, G, B. 1, 3, 5, 7. C, E, G, B. Jadi jadinya C major 7. Jadinya C major 7. Nah, chordnya kayak gini. Wow. Kalau C major gini doang. Oh yes. Beda lebih lebar ya kalau itu ya. Ada ini ada 7 terus. Nah, mungkin kalau dimas kurang kali ya nanti. Nah, kayak gitu tuh. 1, 3, 5, 7. Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, gue memakai itu tergantung chordnya kita lihat apa. Nanti kita akan bahas yang chord udah pernah dibahas, nanti kita akan bahas ulang. Tapi gue mau menjelaskan apa aja yang dipencet seorang pemain bass pada saat walking. Nah, gue menggunakan tadi isi chordnya, isi chordnya. Entah itu arpeggio ya, entah itu minor 7 chordnya atau mayor 7 atau dominan 7 gitu ya. Coba angkat sekali dan gitar kali ya. Boleh. Nah, ini mulai asik nih. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa loh. Kita ngobrol di sini santai. Jadi kayak di rumah nenek aja ngobrolnya. Boleh diselak. Cang mau nanya, nah, langsung aja maju kayak gitu di mic biar enak gitu ya. Nah, coba kita main yang simpel. D minor 7 kan. D F G D F A C. Isinya gitu. D minor 7 1 3 turun setengah 5 D F A nada ke-5 C nada ke-7 turun setengah. Oke, D minor 7 ya. Itu isi chordnya. D F A C. Terus G 7 G dominan 7. G B D F. Pegang chordnya. Oke. Terus C mayor 7. Nah, awal gue melatih pakai itu aja dulu walkingnya. Wah, pelan banget. 2 D minor 7 G 7 C mayor 7 ya. 1 2 1 2 3 4. Satu tiga lima tujuh 1 3 5 7 1 3 5 7. Gini aja terus. Nah, kurang lebih gitu. Itu dulu. Isi chord dulu. Di tempat lain juga boleh. Ambil 7, pakai 251-nya dulu. Terus kalau chordnya udah mulai berkembang, kayak misalnya lagu LOV tadi, yang dari mana tadi ya? Dari G, oke. Isinya adalah G mayor 7, terus A minor 7 sama D7 gitu ya. L is for the way you do that. 1, 2, pelan. 1, 2, 3, 4. It's for the way you look at me. G, B,
G, B, D, F. Nah, basicnya itu dulu. Nah, ini teknis nih, agak teknis nih. Nah, selain gue menggunakan isi dari chord itu, gue juga menggunakan modes. Modesnya. Jadi kalau kita bicara dari C aja dulu. Modes dari C, nah mungkin teman-teman udah ada yang belajar modes ya. Modes itu color atau warna. Kita bicara lagunya dari C, berarti tapi mulainya dari degree kedua. Wah, ngomong degree lagi, degree-nya apa? Nah, udah kita loncatin dulu. Mulainya dari duanya dari C yaitu D, berarti D minor 7, 5-nya G7, 1-nya C mayor 7. Singkat cerita gitu, nanti ada penjelasannya tuh. Oke? Nah, modes-nya adalah pada saat 2, gue pakai Dorian. Nah, itu Dorian. Kenapa? Degree kedua selalu pakai Dorian. Dorian itu adalah lo do re mi fa sol la si do dari C. Tapi ini mulainya dari D. Tapi nadanya sama. C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E. Berarti D, E, F, G, A, B, C, D. Jadi Dorian kan? Nah, dia membentuk suatu tangan nada yang unik. Nah, selain gue pakai isi chord, gue pakai itu. Terus G7 juga. G7 1, 3, 5, 7 tadi ya. 7 terus tengah ini. G, B, D, F. Harusnya fifth kan, ini F. G, B, D, F. Jadi chordnya dominant 7, G7. Bunyinya gini. Nah, kayak lagu blues gitu. Degree kelima selalu mostly chordnya adalah dominant 7. Chordnya 7. Nah, pada saat chordnya 7, gue selain menggunakan isi dari chord, gue menggunakan modes-nya adalah Mixolydian. Mixolydian bunyinya seperti ini. Seperti tadi teorinya, do re mi fa sol la si do dari C, tapi mulainya dari G. Do re mi. Tapi mulai dari G. G, A, B, C, D, E, F, G. G, A, B, C, D, E, F, G. Itulah bunyi dari Mixolydian. Pelan-pelan ya. Nah, pada saat chordnya di C, C mayor 7 juga balik lagi menggunakan Ionian dari mi fa sol la si do. Gitu. Nah, selain isi chord, terus modes, terus akhirnya gue menggunakan approaching note seperti yang kemarin dibahas sama David pernah bahas tuh approaching note. Approaching note yaitu nada setengah sebelum atau sesudah nada yang dituju. Misalnya dari D, gue mau menuju ke G. Nggak ada salahnya buat ngelewatin, buat passing note, gue mencet as atau mencet fis. Tapi jangan dijadikan emphasis, jangan ditekenin, hanya lewat aja. Gitu, dari D mau ke G ada fisnya. Itu gue pakai itu. Dari C mau dari G ke C ada C-nya, bisa ada B-nya bisa, tapi lewatin. Jangan diteken, banyak jadi fals. Iya. Gitu. Nah, penggabungan simple itu yaitu tadi arpeggio, modes, dan approaching note. Akhirnya kurang lebih jadinya seperti ini. Coba lo main swing kan, 2, 5, 1. Siap. Dari C ya, 2. 1, 2, 3, 4. G. Tadi kalau diperhatiin kita mulai lebih pelan lagi ya. Gue mau menunjukkan, gue kurang lebih jadinya seperti itu. Buat gabungan itu, itu pelan-pelan ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, D, G, C,
cis tuh. C E N ta 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 cis C C C cis D as D C. Nah, dari G sebelum menuju D. Nah, tapi kalau gue tekenin yang setengah-setengah itu tadi, kita coba ya jadinya kayak apa ya? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Males tuh. 1, 2. Nggak enak tuh, jadi mesti lewat tuh, jangan dijadikan emphasis. Tapi kalau cuma lewat jadi keren, jadi kayak gitu loh. Makanya banyak solois apa pada saat pemain kita lagi nonton jazz concert gitu ya, jazz yang beneran ya, jazz concert, penontonnya tuh gregetan itu nada kalau kata almarhum Kabel itu nada jahenya itu loh. Pedes gimana? Tapi jangan dijadiin tekenan, kalau dijadiin tekanan jadi apaan tuh fals jadi kayak aneh gitu. Tapi kalau dijadiin passing terus, jangan passing note doang jadi kayak kepleset tapi jadi apa kepleset pegangan ya dialognya lagi tetap kepleset gue kita tapi tetap di jalan yang benar lagi gitu. Makanya filosofi jazz itu adalah orang jazz tuh nggak mau hidupnya gitu-gitu aja. Yes. Itulah tercermin dari permainannya, tercermin dari filosofi itu, tercermin dari kebiasaan-kebiasaan dia, gitu. Jadi dinamis ya Chan. Ngapain sih? Lo mencet not yang nggak ada di situ, tapi lo pencet juga, tapi cuma dibuat numpang lewat doang, ngapain? Enak kok ternyata, yes. Asik kok. Nah itulah kebiasaan guys. Kurang lebih gitu kan kalau untuk jadi wangi. Gitu. Nah sekarang kasih contoh 3 chord itu. Ini agak lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4. Feel gue yang gue rasakan pada saat dengerin swing itu ada kenakalan itu pemain bass yang gue suka. Jadi kayak ngasih nggak cuma nggak gue nggak betah tuh main lempeng. Jadi kayak rock and roll gitu. Jadi ada kencengnya. Dikit. Nah, badung dikit boleh gak? Nah, tapi jangan kebanyakan, jadi show off kalau kebanyakan. Gitu. Nah itu bikin pemain drum tuh rasanya banyak cing. Dia kan main drumnya cuma cing doang. Kalau main swing tuh cing. Jadi nggak melulu nggak melulu begitu. Nah coba no main bentar main swing simple aja. Ini si Ibnu nih raja jahil nih kalau main drum nih. Sekarang gue coba mancing dia gimana main swing seperti itu nih. Anjing, gue baru ngeliat rambut lemongan. Gue sih berasa 80s sekali kan. Coba ya dengan 3 chord itu ya. Kan gak terasa udah 9 ya memang kurang ya. Padahal belum ngomongin Brazilian, belum ngomongin Latin yang Mario Moreno kemarin tuh. Oh, cepet aja nanti. Oke. Wah, nah itu ngitungnya gitu. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Jauh-jauh itu. Begitu. Terima kasih. Itu contoh swing ya. Swing dan kenakalan-kenakalannya itu masih simpel. Masih simpel. Saya hanya menggunakan tadi yang tadi saya bilang tadi adalah approaching note, modes dan arpeggio, yaitu isi chord. Udah notnya itu aja. Sebenarnya cuma dibolak-balik sama diisi dengan kejayaan-kejayaan dari tangan kanan. Ceng 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 ceng. Kadang-kadang kejayaan-kejayaan nyolong-nyolong di tikungan. Bam 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 bam. Nah, itu ke depan. Tapi kan itu Nah, itu asik tuh diisi gitu. Cang, itu kejayaan yang bertanggung jawab tapi ya. Insya Allah bertanggung jawab asal tidak merusak lagu dan tidak bikin kalau penyanyinya. Nah, itu Cang maksudnya. Tapi jangan melulu semua lagu digituin. Karena lagu ballad nggak mungkin digituin. Kayak lagu It's not the pale moon that inside me. It's not the pale moon that inside me. Iya, berisikan itu dari akhirnya dari show off main bass itu. Yang nyanyi langsung kabur Cang. Yang denger juga nah, Udah lu main sendiri dah. iya. Ini iringin penyanyi atau solo bass? Nah, itu tuh hati-hati. Tadi mau bertanya ini tuh Cang, apakah di semua lagu kita harus begitu gitu? Ya kan? Jadi kasihan penyanyinya tuh Cang. Iya benar. Kembali ke dasar, seorang pemain bass adalah rhythm section. Pengiring gitu ya. Pengiring. Jadi fungsi dari pemain bass. Nah, kenapa gue milih jadi pemain bass yang tadinya adalah gitaris? Seorang gitaris yang tergila yang demen sama blues, demen dengerin Led Zeppelin, sama dengerin Led Zeppelin, B.B. King dan lain-lainnya. Tiba-tiba memutuskan untuk pemain bass. Ternyata gue lebih suka ngiring. Gitu. Kenapa gue suka rhythm section dan gue suka rhythm dan gue mendalami rhythm? Karena gue suka ngiring, gue suka di posisi itu. Gue suka ada di posisi dimana gue akan bagus ngiringin lo. Kalau bukan gue yang ngiringin lo, lo pasti mainnya jelek. Mau lo jago sejago apapun, mau sebagus apapun suara lo, sebagus apapun solo trompet, saxophone atau piano atau gitar lo, so melintir tangan lo, tapi kalau bukan gue yang ngiring kagak enak. Jujur, gue jadi harus bikin dia nyaman, harus bikin seorang solois nyaman. Biarin dia si gitaris nanti yang diululukan, si vokalis nanti yang diululukan sama penonton, disamperin cewek, enggak apa-apa. Gue di belakang, gue suka gue. Nah, itu fungsi vokalis, fungsi basis adalah ngomong, ngelindungin. Ya, fungsi rhythm section ya. Jaga gawang, istilahnya banyak tuh Cang, jaga gawang. Jaga gawang, oke. Jaga ritme itu Sekarang lo main di misalnya ya, D, mayor biasa aja. Habis jeng A, D minor, G, simple kan chordnya. Tapi kalau bassnya nggak lempeng begini, itu pasti orang nggak akan nggak enak lagu ini. Masih begini aja guys. See the stars in my life, vokalnya teriak tuh bahasa begini.
Pasti orang tahu begitu dengar. Misalnya chordnya belum mulai, gue mulai dulu. Gini doang, ikutin chord doang. Itu pasti orang tahu itu lagu With or Without You dari YouTube. Nah itulah kekuatan main bass. Jadi gue pelajari, dia bilang, Ki, nah dulu udah pengen banyak-banyakan not. Nah, tapi sekarang gimana caranya sedikit not, tapi Rasanya orang ingat. wow. Kayak lagu With or Without You tadi itu. Dan itu apa coba? Cuma main chord doang, main bassnya doang, main rootnya doang, udah bom 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 bom. Itu kok bisa ya begitu ya? Nah itu gimana caranya tuh? Itu yang susah dari main bass. Bukan slap, bukan main stepping, bukan apa-apa, itu yang susah. Kayak Flay, gue kagum sama Flay, dimana dia bisa bernyanyi di bass, padahal itu dia mengiring, tapi bassnya nyanyi. I got a bad disease, kalau gitu kan. Bassnya tuh bikin lagu sendiri. Gitu ya. Kalau nih, pam pam tu 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 tu. Papa tu papa tu papa. I got a bad disease. I told my bed is where I bleed. Kok nggak nabrak ya melodi bass yang mengiring dengan chord di sela-sela itu. Dia kan mau ke kan chordnya berarti I got a bad disease, F C D minor bass. Gitu. Dan mau menuju ke D minor aja dia nyanyi. Salah tuh. Mau menuju ke bassnya tuh kayak panjang gitu. Dia bikin lagu sendiri, tapi nyanyinya nggak diganggu. Nah itulah apa namanya pemain bass di situ yang gue kagum. Nah jadi gue ngasih contoh gimana seorang pemain bass bisa memberikan color dan pemain ritmik bisa memberikan color. Kayak lagu kalau drum tuh yang paling terkenal adalah pasti tahu lagu Rosanna dan Toto bang. Nah orang sampai dari dulu sampai sekarang tuh tahu begitu drummer dan begini. Yes. Gue gak bisa mainin sih. Itulah kejeniusan Jeff Porcaro ya. Itu bisa kayak gitu. Terus lagu Afrika. Nah, kayak Orbi, Mr. Big. Lupa Take over. Nah itu tuh. Itulah kekuatan dari rhythm section. Nah di Indonesia banyak rhythm section yang keren gitu ya, menciptakan beat yang keren. Kayak misalnya kalau drummer tuh ada yang tahu lagunya Yovie Nuno nggak? Itu nempel. Ku rasakan salah langkahku, ku rasakan salah imanku. Gitu. Ingin ku hapus kegalauan. Kalau nggak salah Rere, Bang Rere. Kalau nggak salah ya. Tangan. Nah kalau jauh tahun 90-an tuh ada satu lagu yang nempel banget. Rhythm drumnya digulik nih. Ada satu yang nempel banget dari rhythm sectionnya itu di drumnya. Protonema. Nah, bukan yang satu lagi kiranya. Adinda. Kiranya. Nah itu tuh. Itu kayak gitu-gitu tuh. Seorang rhythm section ngasih sedikit tapi ngasih warna. Nah itulah kurang lebih fungsinya dari rhythm section. Harus betah di situ. Harus betah di
gue ngiring begitu aja nggak apa-apa, tapi lo nyanyi enak. Biarin si Bono yang nyanyi teriak-teriak, si DH gitarisnya yang main, udah gue si Eden itu namanya ya, bahasanya sih gue gini aja, jaga. Dan ini juga dia ngejaga banget dong, nggak boleh kekencangan, nggak gitu. Sama drummer tuh, kita lihat si X sama si Bono nya udah kemana-mana tahu, tapi nggak ganggu. Dan dia, lo kemana-mana terserah, tapi gue yang jagain lo nggak bakal bisa lari jauh, lo nggak bakal bisa keluar batas karena gue yang membatasin lo. Nah, gue suka di posisi itu, makanya gue milih bass, kurang lebih gitu kan. Mantap. Nah, tadi kita bahas swing dan bahas beberapa lagu yang betapa pentingnya rhythm section. Nah, selain itu juga ada genre-genre yang lain kayak tadi kita mainkan, ada Brazilian, bossa nova. Brazilian juga ada banyak kan? Ada banyak, ada bossa nova, ada samba, ada choro, ada bayo, ada partido alto, ada macam-macam deh, gue lupa deh. Gue coba contohin yang sedikit-sedikit apa yang gue inget ya. Nah, kayak misalnya ini Brazilian nih, yang basicnya adalah samba. Samba itu adalah basicnya suara sordo. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kayak di Rio Carnival itu, nah, bassnya ini chordnya C, tapi not C-nya ambil dari pencet, karena pencet lebih banyak. Nah, itu basicnya adalah dari samba itu. Nah, dari samba itu basic dari Brazilian itu berkembang jadi bossa nova. Nah, pencetus bossa nova adalah seorang Brazilian, seorang orang Brazil yang belajar musik jazz di Amerika, terus dia kembali ke Brazil, akhirnya mencetuskan bossa nova. Dia kedua temannya itu, yaitu Antonio Carlos Jobim dan Stan Getz. Nah, dua-dua orang itu yang pertama kali mencetuskan bossa nova, maka tercipta lagu-lagu Tom and Zed and Young and Long, be a girl from Ipanema gitu. Dari F ya. Tom and Zed and Young and Long, be a girl from Ipanema. And when she passes this wall, she passes those eyes. Betapa. Nah gitu. Jadi chord jazz dimasukkan dengan irama samba tapi agak di smoothin jadilah bossa nova. Itu berdasarkan pendengaran gua. Nah, ada lagi ada choro, ada bayo. Nah, choro tuh antara gabungan musik Portugis. Nah, itu ada unsur Portugis di situ. Kalau kita dengerin choro itu kayak ada unsur keroncongnya. Nah, di Indonesia keroncong itu kan musik Portugis awalnya. Betul. Jadi karena Brazil itu unik, Brazil itu adalah negara Amerika Latin yang satu-satunya dijajah oleh Portugal. Selebihnya dijajah oleh Spanyol. Makanya dia pakai bahasa Portugis dan kebudayaannya agak beda. Nah, gitu. Nah, terus ada partido alto yang basicnya adalah kalau basic partido alto bita. Nah, kayak gitu tuh partido alto. Nah, itu bisa tuh. Gue sering mainin lagu itu dengan partido alto depannya, terus di tengah-tengahnya samba. Coba di dong. Jadi
Duta, duta, duta. Itu kepada kurang lebih Pati Doato dan Samba. Nah itu ada pemecahan-pemecahannya gitu. Nah terus nanti satu lagi dari Latin juga ada yang seperti Mas. Nah ini terbalik sama berlawanan dengan Brazil, yaitu kayak salsa kemarin, kayak Mas Rio Moreno bilang tuh. Nah, oh iya, yo tapi dengan salsa jadi kayak gini nih. Jadi bahasa suka bunyi dua ting 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 ting. Nanti pianonya dong teng. Nah kayak Mas Dio kemarin. Kurang lebih gitu. Teman-teman ada yang nanya nggak sebelum saya kebanyakan ngomong? udah kelewat nih Cang. Pertanyaan tuh satu pertanyaan boleh satu pertanyaan apa aja kan? Soal musik gitar boleh kan? Tit nanya. Aduh teman lama gue nih. Mas ada pertanyaan? Bebas nanyanya. Tuspi. Ayo dong nanya dong, nggak sebelum nggak nanya nih. Apa kek? Saya boleh nanya apa aja nih. Banyak PR lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti langsung closing aja. Soal sebenarnya ini masih banyak ya Cang. Masih banyak banget ini. Belum. Tadi ngeliatin jam aja, waduh Cang masih banyak Cang. Iya. So si Aga nyuruh gue jadi narsum, gue orangnya biar ngomong. Enggak apa-apa Cang, luas banget tadi. Tadi dibawakan jadi ya gitu, musik nggak cuma statis satu dua gitu, pasti berkaitan lah sama ya yang narasumber bawain perjalanannya dia, akhirnya ya keluar semua ada tuh. Walaupun belum keluar semua. Apa yang ada di kepala pasti keluar. Belum main rock belum. Nah itu dia makanya gue bilang kalau nggak di-cut nih, nggak bisa sampai jam berapa nih ntar. Kalau nggak ada pertanyaan, kita closing. Maksudnya closing tuh stop itunya. Berarti workshopnya udah selesai. Sebenarnya belum selesai karena waktu ya. Nanti pasti akan ada basic rhythm di yang berikutnya. Volume 3 ya. Volume. Basic rhythmnya ada 3. Karena ini udah jam 9, nah kita harus spare waktu buat jam session. Pasti. Gitu. Nah, ini ada gitaris 1, 2, Om Billy, Aldo, siapa lagi gitaris? Ada pianis, ada Om Peter, Mas Mo, ada pemain bass nggak? Main bass nah. Selalu nih nggak ada pemain bass. Ada Asbi nih kita. Kemarin Hans main jamming lagi Hans. Oh iya Hans jamming, langsung Hans. Terus Aldo harus jamming wajib kudu fardu ain. Om Billy langsung. Kita dua dong, kita dua.
Ya itu kan akustik Kita dua. atau Kita elektrik. kira Drummer juga nggak ada. operator kita menyolokin gitar satu lagi om. Drummer ya itu doang ya. No kita senasib no. Tapi lo masih penting nggak ngecoblak. Gue masih ngecoblak nih pinggang gue udah banyak. Tapi nggak apa-apa, itulah kurang lebih alhamdulillah apa yang bisa saya share di sini tentang ritmik itu belum semuanya karena memang keterbatasan waktu. Tapi nanti KJK akan berkembang dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu ada kegiatan kelas ensemble yang insya Allah akan kita mulai di bulan Agustus. Tapi kelas ensemble satu lagi tempatnya ada di Tanjung Priok di 60 studionya Om Katno yang baru saja dibangun. Jadi sekarang studionya lega. Memang KJK tuh agak-agak jauh tuh Papi tempat-tempatnya ya, di sini, di mana namanya, di Tanjung Priok, di studionya Om Katno gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Saat ini adanya, jadi kita mulai aja. Nanti insya Allah di bulan Agustus ya Om Kat ya. Nanti gantian ada Asri juga nih. Oh, 3 gitaris berarti. Iya, di bulan Agustus nanti ada kelas ensemble dimulai Kak. Ditunggu Cang. Siap. Terus nanti insya Allah nanti di bulan Agustus juga tuh orang Jakarta Utara juga saya baru dengar kabar akan ada sebuah kayak kompetisi atau festival atau kompetisi jazz gitu untuk Jakarta Utara gitu. Tempatnya kalau nggak salah di PIK, saya baru dengar kabar. Dan dia mempersilahkan teman-teman KJK kalau ada yang mau jadi peserta boleh. Sangat boleh dan diutamakan gitu. Tempatnya di mana? Tempatnya kalau saya daerah PIK deh. PIK ya, PIK mana? 1 apa 2 Yang? Nah itu dia, belum dengar kabar lagi. Pokoknya di bulan Agustus pertengahan atau akhir akan ada festival jazz gitu. Yes. Diutamakan teman-teman KJK kalau ada yang mau ikut boleh, karena hadiah utamanya 12 juta loh. Mantap. 12 sampai 15 ya, tapi sekitar itu ada belasan juta deh. Nah itu KJK diajak tuh dari Jakarta Utara. Ini Jakarta Utara makin oke nih. Sejak KJK dikasih kesempatan di Sedai Di kampung Sifat Sedai ya. Oh iya betul. Tapi ini masuknya timur nih. Timur tapi dekat utara ya. Ini timur, ini Cakung loh ini. Oh Cakung ya? Ini Cakung Barat atau Cakung Timur, Cakung Barat ini. Maksudnya di alamat itu Jakarta Timur, tapi dekat sama Jakarta Utara. Nah, ya. Makanya teman-teman yang Om Kantong nih banyak terima kasih udah pada hadir. Nanti kita akan workshop ensemble di rumahnya studio Om Kantong yaitu Sisti Studio di bulan Agustus. Mantap. Nanti setelah itu juga, insya Allah KJK akan mulai lagi gathering bulanannya. Nah tempatnya akan saya share nanti. Masih ngobrol-ngobrol. Yes. Tempatnya ada share bulanan gathering. Gathering itu bedanya sama workshop adalah lebih ke perform dan jam session. Jadi band-band yang udah siap, teman-teman KJK yang udah siap perform, manggung dan konsep. Jadi sifatnya manggung. Ya sedikit lah ngomong-ngomong begininya, sangat sedikit sekali. Jadi band ini perform, oke siapin, iya, komposisinya, materi-materinya. Band berikut ada 3 band atau 4 band, 5 band terserah. Nanti ujung-ujungnya tetap ada jam session. Ya. Syukur-syukur nih kita udah lama nih nggak ada band yang benar-benar lahir dari KJK nih. Ya. Di era-era kita banyak tuh. Banyak. Ya sebelum COVID juga banyak tuh. Iya. Teman-teman kita banyak sih emang yang kesibukannya, ada yang kerja, masih ada yang kuliah macam-macam ya. Iya, ada yang tiba-tiba punya anak banyak. Kayak drama yang katop di disonan tuh. Om Tri. Habis nikah tuh anak kembar 4 tuh gimana ya caranya? Anak pertamanya 4. Unik banget tuh Om Tri tuh. Ada disonan, ada band quartet, ada sport jatuh yang cuma beda gitaris doang. Ada vodka. Iya ada vodka, ada di Etudiong dulu tuh. Grup bandnya Mas Mo apa? Yang sama Hendra? Oh itu Nocturno. Nah, Nocturno. Pokoknya kebalik, dia opposite-nya dari BPJS and Friends. Karena orangnya dia juga, cuma nggak ada KBB-nya. Lagu Burung Moon jadi Red Moon. Jadi berantakan lagunya. Keren. Ya, terima kasih juga buat KJK ya yang kita, maksudnya KJK dan Kampung Sri City yang sudah dekat banget ke utara. Terus terang saya tinggal di utara tuh, jazznya sangat-sangat kurang. Ada bukan kurang, nggak ada, saya nggak nemu sih. Makanya saya sendiri orang utara larinya ke Kemayoran juga. Ntar kita mulai di studio. Kita mau racunin anak utara biar bisa main jazz. Amin. Ayo kan lagu apa nih? Tuh. Ada habis main sepeda ya. Di belakang juga ada teman-teman dari negara kecil kita dari komunitas push bike. Nah jadi kalau ada teman-teman KJK yang punya anak terus punya sepeda push bike tiap hari Jumat, bapak ibunya nonton KJK di sini atau
kakaknya, adiknya main pushback di belakang, seru. Oke, udah berapa nih? Yang sama-sama aman. Oke, komposisi pertama dari Duke Ellington is Take the Exit yang tadi saya kasih contoh ya. Oke ya, berarti pedalnya di 5 dulu ya.